Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekarang saya akan mencontohkan cara autor mengupload em, hasil revisi dari reviewer. Ini saya sudah masuk ke salah satu akun autor. Oke, begini tampilannya dia. Kalau tampilannya tidak seperti ini, bisa juga kita klik my journal misalnya. Oke, ini kan kelihatan ya dia sebagai autor hanya di jurnal Apotek Umat. Kemudian sebagai autor dia ada satu artikel yang aktif. Dia ini ya masih berproses eh, artikelnya kalau sudah selesai udah publish nanti dia akan pindah ke arsip artikelnya. Oke. Keterangannya in review ya statusnya ya. Kita klik artikelnya. Kemudian maaf kan di sini kembali ya. Kita klik in review. Kemudian ini sudah tersedia apa namanya hasil dari review 1 dan review 2. Kita download dulu ya hasil reviewnya. Yang kedua juga. Sekarang misalnya kita cek nih apa saja sih yang di komen oleh ini ya reviewernya ya. Nah juga. Oke, nah ini ya, nanti kan ada komen dari reviewer tuh tinggal diklik aja. Nah misalnya kita sudah mengikuti apa namanya arahan dari reviewer, nanti diberi tanda ya, misalnya kan ini di reply ya, reply aja misalnya. Reply-nya ya. Oh, saya belum klik ini. Sorry. Hmm. Misalnya saya, oh ini reply langsung ya. Saya mau jawab. Misalnya dia bilang kan dia belum mencoba mengisi artikel. Misalnya kita sudah edit nih, bla 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 bla, apalah gitu ya. Saya jawab sudah direvisi. Oke, terus kirim. Hmm. Lalu ini keterangannya, komennya ini dia terlalu panjang. Misalnya kita udah singkat nih, ya. Ini anggap sudah saya ini ya, ini kan asal saya delete. Ini anggap saja sudah kita ini, kita kasih komen. Kok hilang? Apa komennya hilang? Oke, misalnya sudah diringkas. Misalnya kita ringkas dari sini ke sini, misalnya nih ringkasnya maksudnya di ulang ya, terus ulang yang beringkas ya. Ini saya buat cepet aja, saya lihat aja ceritanya. Anggap kita sudah ringkas, jadi dijawab ya. Nah, disuruh tuliskan kesimpulan, oke, tulis. Kesimpulannya adalah apa, gitu ya. Kita lihat apa lagi tuh. Dijawab sudah, klik. Seperti itu dan seterusnya. Apa di sini? Oh, oke. Berubah semua ya. Jadi kalau sudah tinggal di komen aja sudah gitu ya. Kemudian misalnya nih misal ada komen dari atau pertanyaan dari viewer yang dirasa oleh autor tidak apa namanya tidak relevan misalnya, maka silakan saja di komen di mana ya misalnya ya di reply aja, jadi tidak
Tidak mesti semua yang di komen tertanyakan oleh yang di disarankan oleh reviewer tuh perlu untuk dikerjakan. Misalnya kalau author punya argumen bahwa ini sebenarnya kurang cocok misalnya untuk diperbaiki, ya udah komen aja misalnya apa gitu. Misalnya penjawab apa, jawab aja misalnya saya tidak saya tidak menuliskan metode detail karena apa gitu, apa ya, metode ini karena apa gitu. Apa gitu ya. Yang penting setiap ada pertanyaan atau komen dari reviewer itu harus sudah dibaca, dikerjakan atau dijawab misalnya. Karena kan kadang-kadang kan ada juga yang bertanya, nah jadi dijawab. Nah kalau memang dijawabnya bisa langsung di apa namanya di isinya di draftnya bisa jadi situ lalu kasih keterangan bahwa sudah dijawab. Atau author tidak ingin mengubah yang diisi, tapi dia hanya ingin menjawab lewat ini komen, boleh ditulis di komen ya, seperti itu ya. Ini anggap sudah selesai, saya save as dulu ya, biar memudahkan untuk menemukan di mana sih artikel tadi yang sudah diedit. Yang mana dia? Sudah ya. Sudah. Anggap sudah disimpan ya, anggap ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Misalnya udah baca juga yang refer 2 ya, jadi author ini kan langsung direview oleh 2 reviewer, nanti komen dari reviewers A dan B itu digabung jadi satu ya, di ininya apa namanya, di file yang akan diupload. Jadi file diupload itu satu saja, meskipun ada 2 file dari reviewer, nanti digabung aja koreksiannya di satu file. Nanti kita tim editor akan mengecek apakah sudah sesuai atau tidak gitu. Kemudian ada beberapa keputusan atau decision dari editor. Dia ada accepted, ada revision required, ada resubmit for review kayak ini, ada juga decline. Nah, kalau dia accepted dia tidak perlu diperbaiki, selesai. Kalau revision required artinya koreksi minor, berarti ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh author, tapi tidak terlalu banyak ya perbaikannya. Nah, kalau seperti ini keterangannya resubmit for review, berarti ini revisi mayor, maka author berarti harus apa namanya, banyak hal yang harus diperbaiki dan harus benar-benar memperhatikan komen dari reviewer agar nanti peluang untuk diterimanya itu atau accepted itu semakin besar ya, seperti itu ya untuk para author. Oke, misalnya author sudah selesai merevisi kedua komen dari reviewer, sekarang diupload ya, kita upload. Misalnya tadi tuh ini misalnya ya tadi filenya ya, ini anggap filenya, kita klik upload. Ya, anggap sudah selesai mereview semua ya. Kemudian klik ini notify editor, beritahukan ke editor bahwa kita sudah selesai melakukan revisi sehingga nanti reviewernya itu cepat mengecek ya. Boleh diisi boleh nggak, yang penting kita sudah notify aja ya, kita infokan ke ininya, bisa diisi file tadi misalnya saya sudah menyelesaikan dan seterusnya. Oke, sudah, ini sudah, berarti sekarang kita author tinggal menunggu keputusan dari editor setelah dicek draft yang telah direvisi. Sekian tutorial untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.